Nah, halo semua, jadi di sini aku akan menjelaskan perbedaan antara daun tunggal dan daun majemuk. Nah, jadi di gambar ini adalah contoh daun majemuk ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah daun majemuk yang dimana daun majemuk ini tersusun atas ada petiolet. Nah, petiolet dan juga ada tangkai ibu tangkai daun. Nah, jadi biasanya pada daun majemuk itu pada ibu tangkai daunnya itu terdapat gelembungan atau seperti ini ya. Nah, dan juga pada daun majemuk itu tidak ditumbuhi oleh bunga atau buah. Biasanya bunga atau buah itu tumbuh di antara sini, di antara ketiak daun. Ya, di sini dia bisa tumbuh ya. Nah, itu untuk daun majemuk. Nah, sekarang untuk daun tunggal. Nah, ini. Nah, kalau untuk daun tunggal berbeda dengan daun majemuk. Kebalikannya ya, kalau daun tunggal itu dia di sekitar ketiak daunnya ini itu terdapat bunga ya. Jadi kalau pada gambar ini itu dia tumbuh bunga. Sebenarnya itu dia itu bisa ditumbuhi oleh bunga atau buah ya. Jadi pada gambar ini itu dia bunga. Jadi kalau kalian menemukan daun yang seperti ini itu tidak bisa disebut dengan daun majemuk ya. Walaupun dia memiliki banyak anak daun seperti ini, tetapi dia tidak bisa disebut dengan daun majemuk ya, karena dia memiliki bunga. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi selanjutnya aku akan membahas tentang daun majemuk beranak satu atau yang kita sering sebut dengan unifoliatus. Nah, ketika kita melihat daun ini, seringkali kita menilai mereka dengan sebutan daun tunggal. Tapi nyatanya tidak teman-teman, ini adalah salah satu jenis daun majemuk ya. Kenapa bisa dibilang daun majemuk? Nah, karena anak anak tangkai daunnya ini itu tidak langsung menempel pada ibu tangkai daun ya teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya lebih dari satu daun, cuman yang daun yang lainnya itu tereduksi sehingga dia itu terlihat hanya satu daun saja. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan dari unifoliat atau yang kita bisa sebut dengan daun majemuk beranak satu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan daun majemuk berdasarkan dudukan anak daunnya. Nah, jadi daun majemuk yang berdasarkan susunan anak daunnya itu terdapat pada contoh daun kemiri. Nah, jadi daun kemiri ini merupakan daun majemuk mirip gasal, rangkap dua tidak sempurna. Kenapa demikian? Kenapa dia disebut rangkap dua tidak sempurna? Karena pada ibu tangkai daunnya itu masih ada dua, di kiri kanannya itu masih ada anak daun yang duduk ya di sekitaran ibu tangkainya ini. Dan juga ini bisa kalian lihat pada ujung daunnya ini terdapat satu helaian daun yang dimana daun itu hanya berdiri sendiri ya teman-teman. Jadi dia itu hanya terdapat satu helaian daun saja. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai daun majemuk mirip gasal rangkap dua tidak sempurna. Nah, jadi begitu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan daun majemuk mencari berdasarkan jumlah anak daunnya. Nah, jadi di sini aku ada dua contoh yang dimana masing-masing contoh ini sudah memiliki bagiannya masing-masing. Nah, jadi gambar yang pertama ini termasuk ke dalam jumlah anak daun sejumlah 2 atau yang disebut dengan bifoliat. Bifoliat ini adalah jumlah anak daunnya itu 2. Nah, kenapa demikian? Jadi pada ibu tangkai ini tuh ada dua anak daun nih guys nih. Ada 2 anak daun yang tersusun di antara ibu tangkai ini. Selanjutnya, gambar yang kedua. Nah, jadi pada gambar kedua ini dia termasuk trifoliat. Yang dimana trifoliat ini adalah anak daunnya itu berjumlah 3. Nah, jadi pada ujung ibu tangkainya itu terdapat 3 daunnya. Jadi kita bisa hitung, bisa lihat di sini. Di sini terdapat 3 helaian anak daun. Nah, jadi itu dia daun majemuk mencari berdasarkan jumlah anak daunnya. Ini trifoliatus dan ini bifoliatus ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan bagian-bagian dari daun singkong ya. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan circumscriptionnya, basis, apex, dan juga margonya. Nah, seperti yang kalian lihat, daun singkong ini terlihat seperti menjari, namun nyatanya ini tidak berbentuk mencari ya teman-teman. Memang ini susunannya mencari, tetapi dalam circumscriptionnya itu ini tidak bisa dibilang bentuk mencari ya, tapi ini bangun bulat. Kenapa bisa disebut dengan bangun bulat? Karena dia pada pada ujung mistalnya ini dia itu pada ujung mistalnya itu bertumpu pada ibu tangkainya maksudnya. Nah, itu kan menyebabkan dia membentuk lingkaran seperti ini. Kalau dilihat itu dari ujung daunnya yang di sebelah sini, itu dia akan membulat seperti ini. Nah, jadi dia membentuk lingkaran. Jadi ini disebut dengan bangun bulat ya, atau orbicularis. Nah, jadi untuk circumscriptionnya itu sudah, yaitu termasuk orbicularis atau bangun bulat. Selanjutnya apexnya. Apex itu adalah ujung daun.
bisa kita lihat ujung daun dari daun singkong ini itu adalah meruncing. Kenapa bisa disebut meruncing? Nah, ketika kalian ingin menjabarkan ujung daun meruncing itu seperti apa, kalian bisa lihat pada lekukan daunnya. Nah, ketika pada ujung daun itu melekuk atau menyempit, membentuk sudut, atau berlekuklah seperti ini ya, itu bisa dibilang meruncing atau acuminatus. Kalau misalkan dia tidak berisi lekukan atau langsung seperti ini saja, nah itu bisa disebut runcingnya atau akutus, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk apexnya. Kemudian untuk basisnya, jadi kalau kalian lihat ini basisnya ini tuh seperti apa ya teman-teman. Jadi menurut aku kalau basis dari singkong itu dia basisnya itu meruncing ya, jadi dia mengikuti bentuk dari ujung daunnya itu ke sini. Nah, jadi itu untuk basis. Dan untuk margonya, jadi untuk margonya itulah tepi daun pada daun singkong itu dia bertepi rata atau integer. Nah, bertepi rata ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaan? Kenapa sih singkong ini itu bulat? Nah, sedangkan daun teratai itu tidak bisa kita bilang bangun bulat ya, karena mari kita lihat gambarnya yang di atas. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman daun teratai besar ya. Kenapa dia dibilang tidak bisa disebut dengan bangun bulat ya? Iya, karena tangkainya ini itu berada di bawah daunnya, dia bukan berada di ujung daunnya. Jadi ini itu disebut dengan bangun perisai. Nah, jadi itu dia perbedaan antara daun teratai yang disebut dengan bangun perisai dan juga daun singkong yang disebut dengan bangun bulat atau orbicularis. Nah, jadi itu dia perbedaannya. Nah, oke teman-teman, jadi aku akan menjelaskan daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, bentuknya ini seperti daun majemuk menjadi ya. Tetapi pada anak daunnya itu dia tidak menempel pada ibu tangkai daun, melainkan pada anak daun yang ada di sampingnya, teman-teman. Jadi inilah yang dikatakan sebagai daun majemuk bangun kaki atau pedatus, yaitu anak daunnya itu tidak menempel pada tangkai daunnya, tapi dia menempel pada daun yang ada di samping-sampingnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh daun bangun kaki, bisa dilihat. Ini adalah contoh daun bangun kaki. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daun majemuk campuran atau Dicitatopianatus ya. Nah, jadi mengapa dia disebut dengan daun majemuk ganda? Itu karena pada ibu tangkainya terdapat anak daun yang tersusun secara menyirit, dan juga pada ibu tangkainya ini terdapat anak daun yang memencar seperti jari. Nah, jadi kayak itu. Nah, dan juga ini adalah contohnya, yaitu Putri Manues. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa dia itu memencar seperti jari, dan juga di ibu tangkainya ini terdapat anak daun yang menyebar secara menyirit. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan tentang perbedaan daun tunggal daun majemuk, bagian-bagian daun majemuk mencari, bagian-bagian dari circumscriptio, basis, apex, dan juga margo dari daun singkong. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya. Bye.